Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Guru hebat di Indonesia. Saya Dewi Nur Laksmi Astuti Ningtyas SPD. Saya adalah salah satu guru di SDN 4 Banyuringin, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Pada tahun ajaran 2022-2023, saya mengajar di kelas 1. Siswa-siswi di kelas 1 ini berjumlah 16 siswa. Dari hasil asesmen awal yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kemampuan awal belajar siswa, saya menemukan ada 3 kemampuan belajar yang berbeda, yaitu fast learner, slow learner, dan juga average learner. Ketiga perbedaan kemampuan belajar siswa kelas 1 ini terkadang menimbulkan kegaduhan yang justru berasal dari siswa-siswi yang memiliki kemampuan belajar fast learner. Kegaduhan ini terkadang mengganggu proses pembelajaran yang terjadi. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas 1, saya sebagai seorang guru bertanggung jawab untuk mencari solusi agar pembelajaran bisa berjalan dengan nyaman untuk seluruh siswa. Saya melakukan praktik baik pembelajaran dengan model pembelajaran Sipostion Bertorbaya, Study Post Rotation bersama tutor sebaya. Seperti apa praktik baik pembelajaran yang saya lakukan? Selamat menyaksikan video praktik baik pembelajaran berikut ini. Penerapan praktik baik pembelajaran dengan model Sipostion Bertorbaya atau Study Post Rotation bersama tutor sebaya ini dilakukan saat pembelajaran materi mengenal lambang sila Pancasila di kelas 1. Pembelajaran diawali oleh kegiatan pembukaan. Setelah memasuki kegiatan inti pembelajaran, langkah pertama yang saya lakukan adalah membentuk kelompok di mana setiap kelompok terdiri dari siswa fast learner yang nantinya akan bertugas sebagai tutor sebaya, lalu siswa slow learner dan juga average learner. Setelah kelompok terbentuk dengan merata, saya kemudian juga membentuk 3 pos belajar yang menyediakan media ajar yang berbeda-beda. Pada pos audio, saya menyediakan laptop yang menampilkan lagu Sila Pancasila. Pada pos visual, saya menampilkan buku pop-up Pancasila. Dan pada pos terakhir yaitu pos kinestetik, saya menyediakan game kartu estafet Pancasila. Setiap kelompok secara bergantian akan belajar bersama di masing-masing pos sehingga mereka bisa merasakan gaya belajar visual, audio, dan juga kinestetik. Setelah siswa selesai belajar secara berotasi di pos-pos belajar yang sudah tersedia, siswa diminta untuk mengerjakan lembar kerja secara berkelompok. Di sini fungsi dari tutor sebaya atau siswa fast learner adalah memberikan motivasi dan juga pendampingan belajar bagi siswa lainnya. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, mereka secara bergantian akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, dan kegiatan ini difokuskan untuk memberikan kesempatan pada siswa slow learner untuk berani berbicara dan menceritakan hasil diskusi kelompoknya. Selesai kegiatan presentasi, seluruh siswa saya berikan reward berupa star stick agar semua siswa termotivasi untuk semakin semangat mengikuti pembelajaran. Setelah kegiatan inti pembelajaran ini selesai, di mana saya menutupnya dengan meminta siswa untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini, saya juga memberikan siswa kesempatan untuk mengerjakan tugas mandiri yang dikerjakan secara individu. Lalu meminta siswa untuk berefleksi dengan memasukkan star stick ke dalam kotak di papan refleksi. Lalu setelah itu saya mempersilahkan siswa untuk pulang ke rumah masing-masing dengan sebelumnya saya memberikan mereka tugas untuk dikerjakan bersama dengan orang tuanya. Praktik baik pembelajaran dengan model Sipostion Bertorbaya ini memberikan kesempatan untuk siswa belajar secara menyenangkan dan juga aman. Praktik baik pembelajaran diawali dengan membentuk kelompok di mana setiap kelompok beranggotakan siswa fast learner, average learner, dan juga slow learner.
Tugas utama dari siswa fast learner sebagai tutor sebaya adalah mendampingi siswa lainnya untuk mengikuti proses pembelajaran. Setelah kelompok terbentuk secara merata dan masing-masing siswa memahami tugasnya masing-masing, kegiatan dilanjutkan dengan belajar secara bergantian atau berotasi di pos-pos belajar yang sudah disediakan. Pos-pos belajar ini menyediakan fasilitas atau media ajar yang memberikan kesempatan siswa untuk mengalami belajar dengan gaya belajar visual, audio, ataupun kinestetik. Diharapkan praktik baik pembelajaran ini bisa memberikan pengalaman belajar yang bermakna, nyaman, dan juga menyenangkan untuk siswa. Nah, Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, dari praktik baik pembelajaran yang telah saya lakukan, saya bersyukur hasil belajar siswa-siswi di kelas 1 dapat meningkat. Anak-anak dengan kemampuan belajar fast learner menjadi lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran dan banyak karakter baik yang timbul dalam diri mereka seperti gotong royong, berpikir kritis, dan juga tolong-menolong antar sesama teman. Siswa-siswi yang memiliki kemampuan belajar slow learner dan juga average learner dapat meningkatkan keaktifan mereka berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Tentunya hal ini pun juga berpengaruh baik dalam peningkatan kompetensi diri saya sebagai seorang guru yang senantiasa berusaha untuk mengembangkan diri. Saya Dewi Nurlaksmi Astuti Ningtyas mengucapkan terima kasih dan semoga praktik baik pembelajaran ini bisa menginspirasi seluruh guru hebat di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.